Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyul mu'minin wa nasirul muttaqin, al-qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Nahmaduhu subhanahu fis sarra'i wad dharra wa fis siddati war raha wa fil afiyati wal bala. Walahul hamdu fil ula wal akhirah, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fil iman, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah sampai hari ini, dengan kita terus-menerus untuk berusaha dan berikhtiar menjadi pribadi hamba yang terbaik sesuai dengan tugas kewajiban kita menjadi khalifah di muka bumi, sehingga harapan dimanapun dan kapanpun kita harus berprestasi, artinya harus meningkat terus-menerus meskipun dalam skala yang kecil, tetapi peningkatan itu grafiknya adalah vertikal. Sebagaimana sabda Nabi, ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'ad bi'isati hasanah tamhuha, ikutilah perbuatan-perbuatan kamu yang buruk dengan perbuatan yang baik. Semoga perbuatan baik kamu akan mampu menghapus perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ikhwani, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-7. Semoga hari yang pertama sampai yang ke-6, apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk melaksanakan perintah Allah yang akan kemudian diharapkan mampu menumbuhkan nilai-nilai takwa dalam pribadi kita. Menjelang di hari yang ke-7 ini, atau mengakhiri hari yang ke-7, mari kita berharap semoga nanti kita bisa menyelesaikan sampai berbuka. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pandemi COVID-19 yang bersifat global berdampak di dalam semua aspek kehidupan, yang bermula
hanya aspek kesehatan, kemudian meluas berdampak kepada aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pangan, bahkan berdampak pula kepada agama. Kita melaksanakan Ramadan tahun ini masih di tengah-tengah darurat COVID-19. Harapan, keinginan, dan doa kita semoga Allah segera mengangkat virus tersebut sehingga kehidupan kita menjadi normal kembali seperti sebelumnya. Baiklah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba merefleksikan tausiah bertemakan belajar menerima kenyataan. Karena hidup kita ini tidak sendiri. Mereka juga punya harapan, sebagaimana kita berharap. Mereka punya keinginan, sebagaimana kita punya keinginan. Kejadian, peristiwa yang terjadi, baik di muka bumi ini maupun yang terjadi pada masing-masing pribadi orang, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Kalau kita pernah mengalami suatu hal yang menyusahkan, mungkin dan barangkali orang lain lebih susah daripada yang pernah kita alami. Atau mungkin kita pernah mengalami satu hal yang menyenangkan dalam hidup kita, tetapi orang lain juga mungkin lebih senang daripada yang kita rasakan. Oleh karenanya Allah kemudian mengingatkan kita bahwa ketika orang lain luka atau ketika kita luka, maka orang lain pun pernah juga mengalami luka yang sama, bahkan lebih daripada itu. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menjadi pribadi orang yang kemudian senantiasa fine dan fun, baik dan senang ketika menerima, ketika menghadapi apapun dalam kehidupan kita masing-masing, karena itu sudah merupakan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang terjadi di belahan bumi hari ini, termasuk dalam setiap pribadi individu-individu, adalah sudah merupakan planning Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kesedihan, kesusahan, bahkan bencana yang sedang melanda setiap pribadi itu juga bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Tetapi kemudian kita wajib ikhtiar untuk mencoba mensiasati kejadian yang terjadi pada diri kita itu supaya yang terbaik. Ikhwan filman, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, dalam ungkapan dalam bahasa Arab ada jalibun naf'i wa dafi'ud dharri huwallah.
fala ta'laku illa bihi, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak madarat, bahaya, itu dialah hanya Allah. Maka jangan sekali-kali kita bergantung kepada selain Allah. Nah, artinya apa? Bahwa semuanya sudah Allah planning dalam hidup ini. Nah, sehingga semua planning Allah itu berhikmah. Tidak ada planning Allah, rencana Allah, takdir Allah yang Allah berikan di muka bumi maupun terhadap diri manusia yang tidak berhikmah. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah menciptakan ini semuanya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk kejadian yang melanda dunia sekarang ini, termasuk Indonesia, adanya wabah virus corona. Ini pun juga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Seperti tadi di depan sudah saya sampaikan, semula dampak ini hanya berupa kesehatan, tapi kemudian sekarang ini semua aspek kehidupan tidak terlepas dari dampak tersebut. Tidak saja orang yang kemudian terpapar virus tersebut, orang yang sehat pun kemudian juga terkena imbasnya. Dampak ekonomi misalnya, hikmahnya begitu banyak. Meskipun PHK ada di mana-mana, kemudian mereka bekerja di rumah, ada di rumah tapi juga bekerja di rumah. Satu sisi di pasar tradisional misalnya, barangkali lebih banyak yang jualan daripada yang membelinya, bahkan sampai hari ini. Nah, hikmah di balik itu semuanya ternyata sampah umpamanya, itu sekarang berkurang drastis. Kemudian polusi juga berkurang drastis. Sehingga satu sisi memang di situ ada yang merasa dirugikan, tapi di sisi lain banyak keuntungan yang bisa didapat. Kemudian dari sisi kesehatan misalnya, kalau dulu kita kenal yang namanya orang cuci tangan itu, apalagi dengan hand sanitizer itu, ketika mau masuk rumah sakit dan keluar rumah sakit, atau ketika mau makan dan selesai makan. Nah, budaya kebersihan itu kemudian sekarang, meskipun dengan terpaksa, tetapi terpaksa yang baik, orang senantiasa untuk cuci tangan. Kemudian sisi lain dari pendidikan juga demikian. Adanya pembelajaran yang sekarang ini memunculkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang ada di dunia pembelajaran secara non-formal di rumah. Ada yang menciptakan ini, ada yang menciptakan itu, dan sebagainya. Banyak sekali pembelajaran yang positif, dampak positif daripada adanya wabah itu. Dari sisi pangan misalnya, juga demikian. Meskipun melanda dimanapun, pangan itu tetap masih ada. Sehingga tidak banyak yang bisa kita lakukan dari sisi pangan ini, justru akan semakin banyak yang diuntungkan.
Ikhwani filman, jamaah yang dimuliakan Allah, itulah diantara sisi-sisi positif. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian yang saya hormati, sebagai closing atau penutup, maka kemudian ketika takdir Allah itu disiasati, dalam bahasa lain ada 4 takdir. Yang pertama adalah takdir azali, itu sudah dari sononya begitu, ya, tidak bisa diganggu gugat, itu hak prerogatif Allah. Tapi juga kemudian ada takdir umri, yaitu takdir yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia, yang itu bisa berubah dan bisa dirubah. Tentu yang merubah adalah yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takdir ami atau sanawi, yaitu takdir tahunan. Artinya Allah merubah takdirnya manusia itu setiap tahun. Seperti dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, surat yang ke-44, Allah menyatakan bahwa setiap tahun itu Allah menetapkan urusannya dengan penuh hikmah, yaitu di setiap malam Lailatul Qadar. Kemudian takdir yaumi atau takdir harian, artinya bahwa sesungguhnya ikhtiar, usaha maksimal, termasuk menerima satu kenyataan yang setelah berusaha itu adalah bagian dari takdir juga. Nah, sehingga kata Nabi, la yuraddul qadara illa bidoa. Tidak akan bisa menolak, tidak akan bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Artinya dengan doa Allah akan berkenan merubah takdirnya. Mungkin hari ini Allah sudah merubah takdir kita. Apa yang sudah kita minta sekian hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Ini hasil daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, belajar menerima kenyataan dengan penuh ridho, maka itu akan lebih baik dan positif dalam skala atau dalam konteks iman maupun dalam konteks sosial. Baiklah, saudara sekalian, saya sekarang ini berada di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan yang sudah dikenal dengan SMK rujukan nasional berbasis industri. Lewat saya yang terhormat kepada Bapak dan Ibu yang memiliki dan ingin menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah yang insya Allah akan terus bekerja ketika sudah selesai, karena sudah berbasis industri. Lagi-lagi satu-satunya menjadi rujukan nasional. Maka silahkan Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di sini, di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, Jalan Tentara Pelajar, dekat dengan Masjid Sarbini bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal masjid dulu. Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Muntilan akan berusaha maksimal untuk mencerdaskan anak-anak Bapak Ibu secara intelektual tetapi juga moral atau akhlak, karena pembelajaran agama juga sangat dominan. Iklan ini disampaikan dengan harapan terutama adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang SLTA, silahkan bisa di browsing di internet atau datang sendiri langsung di sekolah kami. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini ada secercah kebaikannya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Walafu minkum
Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.